Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animunia. Yo, welcome back again dengan pembahasan Boku no Hero Academia di sini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya guys. Amin. So, udah bisa nebak dong konten apa yang aku bawakan kali ini? Yap, kita bakalan ngebahas tentang segala sesuatu yang telah terjadi di chapter terbaru serial manga Boku no Hero Academia. Tepatnya di chapter 323. Apalagi chapter terbarunya juga sempat libur kan selama seminggu kemarin tuh. Ya udah, karena aku yakin kalian udah penasaran, skuilah kita bisa langsung menuju ke pembahasan ya. Let's go. That Single Step atau Satu Langkah adalah judul yang dipilih oleh Horikoshi Sensei untuk menemani perjalanan cerita di chapter ini. Nah, untuk ceritanya sendiri diawali dengan flashback nih guys. Tepatnya ketika kelas 1A udah mendapat restu untuk melakukan misi penyelamatan Deku baik sama kepala sekolah Nezu ataupun Endeavor. Tapi meski telah mendapatkan apa yang mereka mau, sejujurnya mereka semua tuh masih ragu. T-nya pun sampai menanyakan, apakah dengan pertahanan Akademi UE akan menjadi tempat yang tepat untuk menjaga keamanan untuk Deku ataupun seluruh warga yang mengungsi. Kepala sekolah Nezu pun memahami hal tersebut. Dia juga membenarkan kalau hanya mengandalkan emosi aja ya nggak bakalan menjadi jaminan semua akan baik-baik aja bagi Deku. Mengingat Deku juga sekarang telah menjadi aset bagi pahlawan. Untuk mengatasi kegelisahan tersebut, kepala sekolah Nezu pun menjelaskan tentang gimana sih sistem keamanan Akademi UE yang dia yakini ini super duper aman ketika bekerja. Dari keterangannya sih, Akademi UE ini sebenarnya udah punya sistem keamanan yang luar biasa. Bahkan sebanding dengan penjara Tartarus, penjara yang berisi villain kelas kakap termasuk All for One. Tapi ya seperti yang kita tahu kan, gimana nasib penjara itu sekarang. Momo pun memotong penjelasan kepala sekolah tersebut dengan menyebut, Tartarus juga udah dihancurkan bukan sama Shigaraki? Kepala sekolah pun menyadari kelemahan tersebut. Apalagi dia juga mengambil pelajaran tentang bagaimana sekolah melakukan evaluasi setelah dulu Shigaraki itu pernah menerobos Akademi UE. Dia menyampaikan bahwa Akademi UE telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh dirinya sendiri. Jadi, sekarang Akademi UE itu nggak cuma punya pertahanan dengan benteng yang berlapis, tapi Akademi UE malahan bisa bergerak loh guys. Lebih tepatnya itu Akademi UE punya mekanisme evakuasi bawah tanah. Sehingga ketika terjadi serangan yang dilancarkan Shigaraki dan kawan-kawannya itu, para pengungsi bisa dievakuasi secepat mungkin dengan rute yang telah ditentukan. Gak cuma di situ aja guys, sistem keamanan di bawah tanahnya ini juga dibuat dengan lapisan yang bertujuan untuk menghambat awakening decay milik Shigaraki. Buat pengingat aja sih guys, jadi quirknya Shigaraki itu kan bisa membusukkan bahkan sampai menghancurkan apapun yang dia sentuh. Tapi sejak quirknya mengalami awakening, efek pembusukannya ini menjadi kayak efek rantai, jadi jangkauan serangannya itu menjadi lebih luas. Nah, untuk mengatasi kegilaan kekuatan milik Shigaraki ini, Akademi UE pun mengakalinya nih dengan melapisi bawah tanah dengan 3.000 lapisan piringan besi. Wow, 3.000 piringan besi. Bayangin seberapa tebel dong. Dengan ini, diharapkan sih setidaknya bisa menghambat serangan Shigaraki sehingga saat pertempuran terjadi, para pengungsi ya masih bisa untuk diselamatkan. Gak sampai di situ juga, rute bawah tanah ini juga menjadi alternatif bagi datangnya bantuan dari pro hero, khususnya sih dari Akademi Shiketsu. Karena rute bawah tanah tersebut itu terhubung langsung dengan mereka. Padahal secara letak ini sih mereka berlawanan banget sih. UE ada di timur, nah Shiketsu ini kan ada di barat. Gokil kan ya? Wow. Mekanisme pertahanannya nih lumayan lah. Kalau tahu penjelasannya kayak gini kan ya rasanya wajar sih bagi kepala sekolah Nezu bisa yakin betul tentang keamanan Akademi UE. Mendengar betapa luar biasanya mekanisme sistem keamanan Akademi UE, tapi kalian sadar kan, mekanisme ini udah diterapin dari season keempat alias ketika festival budaya. Ini dikonfirmasi kepala sekolah Nezu sendiri loh di beberapa chapter sebelumnya. Tokoyami pun menanyakan kepada kepala sekolah Nezu, dari mana dia bisa mengetahui quirk Shigaraki akan mengalami awakening, apalagi saat festival budaya. Informasi ini kan seharusnya ya masih belum diketahui. Jawabannya adalah insting. Nezu menyebut ini murni intuisinya aja guys. Tapi harusnya sih kita nggak kaget, soalnya kan Nezu punya quirk bernama High Spec kan, yang membuat dia tuh bisa punya kecerdasan jauh di atas manusia biasa.
Sehingga awakening dari quirk Shigaraki ya bisa jadi emang udah diprediksi sama dia tuh jauh-jauh hari. Bisa jadi sih. Tapi apakah bisa menurunkan kecurigaan kita kepada Nezu? Oke, let's see aja ya guys. Nah, selesai nih flashbacknya. Kita balik lagi ke timeline utama. Keributan yang ditimbulkan warga yang nggak mau menerima Deku pun kembali semakin menjadi-jadi. Beberapa adegan yang miris pun harus kita saksikan guys di chapter ini. Mulai dari teriakan kejam para warga yang menyuruh Deku pergi, terus tangisan dari ibu Deku yang melihat anaknya harus dicaci maki, sampai wajah kekhawatiran Eri-chan melihat kerusuhan yang ada di luar sana. Melihat kerusuhan yang gak ada hentinya, Best Jenis pun mencoba menenangkan mereka. Dia menyampaikan kepada para perumunan kemarahan itu bahwa Deku adalah aset berharga yang dimiliki oleh pihak pahlawan saat ini. Best Jenis sadar bahwa ini bukan opsi yang terbaik, tapi ini yang bisa dipilih. Jadi dia meminta warga untuk memakluminya dan membiarkan Deku setidaknya untuk beristirahat agar bisa bertarung melindungi semuanya. Mendengar penjelasan dari Best Jenis, sayangnya nggak membuat mereka tenang, malahan sebaliknya. Kemarahan mereka tuh makin menggila. Semua orang menganggap omongan Best Jenis ini adalah ya omong kosong belaka. Mereka juga menuduh bahwa apa yang terjadi sekarang murni karena kegagalan pahlawan yang gak bisa melindungi. Sebagai biang kegagalan dari semua hal yang terjadi, kenapa mereka harus menaruh kepercayaan kepada para pahlawan lagi? Wah, gila sih. Speechless banget baca manga ini guys di part ini, kesel sih. Saking berbahayanya nih, amukan warga ini, danger sense milik Deku aja sampai aktif. Menandakan bahwa ada niat mereka buat menyerang Deku saat itu juga kan. Mengetahui keadaan yang makin kacau balau membuat Uraraka tuh akhirnya turun tangan. Dengan cepat tuh dia mengambil megapon dan menggunakan quirknya untuk bisa pergi ke atas gedung supaya suara dia bisa lebih didengar. Dia mulai angkat bicara dengan menyebut Deku itu memiliki kekuatan spesial. Dan ngeselinnya, baru mulai ngomong udah dipotong aja sama orang yang bilang gara-gara itu kan Deku gak bisa balik ke Akademi UA seenaknya. Namun Uraraka membantah omongan tersebut. Uraraka menegaskan kepada semua orang yang ada, Deku meninggalkan Akademi UA karena pada dasarnya dia nggak mau membahayakan siapapun. So kedatangan Deku di sini adalah murni keinginan mereka, bukan kemauan Deku sendiri. Iya, kekuatan yang dimiliki Deku memanglah kekuatan spesial dan memang ditakdirkan sebagai kekuatan yang bisa mengalahkan All for One. Uraraka juga menyadari itulah alasan yang membuat Deku harus pergi. Tetapi Uraraka meminta para warga untuk sebentar aja melihat keadaan Deku yang telah babak belur melindungi semua yang dia bisa. Deku adalah orang yang paling ingin mengembalikan semuanya itu seperti semula. Situasi di mana semua itu kembali berjalan seperti hari biasanya, dengan resiko yang tinggi karena Deku bisa diserang kapanpun dan dimanapun. Perkataan Uraraka ini berhasil nih mengundang sedikit simpati orang-orang yang seketika melihat ke arah Deku. Dengan penampilan kusutnya, meskipun punya kekuatan spesial, nyatanya Deku ya tetaplah manusia biasa. Namun, tekadnya untuk bisa menyelamatkan semua orang sekalipun itu membahayakan dirinya sendiri, itulah yang membuatnya spesial. Itulah kata-kata yang disampaikan Uraraka kepada para warga di sana. Bakugo kemudian berdiri nih di samping Deku. Dia mengoceh dengan sistem keamanan seperti sekarang pun mereka semua masih punya rasa takut yang berlebihan. Tapi Bakugo meminta Deku untuk nggak memusingkan hal tersebut dan menyerahkan kekacauan ini kepada teman-temannya. Di akhir chapter kita bakalan mendengar perkataan dalam hati dari kepala sekolah Nezu guys. Langkah Deku dan teman-temannya mulai dari sekarang akan selalu menjadi lebih sulit. Tapi tiap langkah awal inilah yang akan membimbing mereka pada kelahiran pahlawan sejati yang bisa melampaui All Might. Yos, itu dia guys pembahasan yang bisa aku sampaikan ke kalian semua di chapter terbaru manga Boku no Hero Academia. Dari chapter ini kita benar-benar diperlihatkan sifat asli manusia, di mana dalam keadaan terdesak pun mereka ya hanya mementingkan keselamatan mereka sendiri dan bertindak secara egois tanpa tahu kebenaran yang ada. Rasanya sih emang sedih ngeliat Deku yang disuruh pergi padahal dia udah mati-matian sampai nggak tidur, nggak makan, cuma ngalahin villain yang bertebaran di penjuru negeri. Emang nggak tahu terima kasih nih orang. But momen terbaik emang ada di saat Uraraka bicara sih. Kalau kita perhatikan ya, omongan Uraraka tuh emang dalam banget. Agak berbeda dengan omongan Best Jenis yang menyebut Deku sebagai aset pihak pahlawan. Gak salah sih, tapi yang disampaikan Uraraka tuh jauh lebih manusiawi, ya toh? Dimana dia ingin memberitahu kepada semua orang bukan hanya kekuatannya aja yang hebat, tapi dia juga bisa memegang kepercayaan semua orang. Hal ini dibuktikan dengan gimana Deku yang lebih mementingkan keselamatan banyak orang daripada keselamatan dia sendiri. Itulah yang membuat Deku mempunyai jiwa kepahlawanan yang luar biasa lebih dari yang kita bisa bayangkan.
Jadi, apakah mereka benar-benar bisa luluh? Terus sistem pertahanan UE efektif apa enggak ya? Ya kita simpan dulu aja ya rasa penasaran kita. Nanti kita cari tahu nih di chapter selanjutnya. Oke lah, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita di new chapter Boku no Hero Academia. Di kesempatan kedepannya kita mah bakal seru-seruan lagi, iya kan? Plus Ultra. So, see you again next time. Adios ya Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.